Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih, Bapak Nur Sholihin. Izinkan kami dari kelompok 11 untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Praktek Menghitung Zakat. Di sini saya sebagai moderator Melda Dwi Cahyani dan dua anggota teman saya yaitu Nindya Nur Cahyani dan Ninda Ayu Makfirah. Materi yang pertama yaitu macam-macam zakat. Harta untuk zakat tidak bisa sembarangan harta. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi harta tersebut supaya bisa dizakatkan. Ada beberapa macam harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berikut diantaranya. Yang pertama, kewajiban zakat untuk harta rikos dan bahan tambang adalah 20% dan tidak ada nisab untuk harta tersebut. Yang kedua, ada untuk emas dan perak, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan telah berlalu setahun kepemilikan atau haul. Untuk nisab emas yaitu sebesar 20 miskal atau 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas. Sedangkan perak yaitu setara dengan nilai 200 dirham atau kurang lebih setara dengan 595 gram perak. Yang ketiga, ada untuk hewan ternak diperlukan beberapa syarat. Di antaranya yaitu telah mencapai nisab dan masa haul, digembalakan di area umum, sedikit diberikan pakan. Selain itu, tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi atau dipekerjakan. Jenis hewan ternak yang dapat dizakatkan antara lain unta berjumlah 5 ekor, sapi 30 ekor, dan kambing 40 ekor. Untuk barang dagangan bisa dizakatkan jika telah mencapai nisab yang setara dengan emas atau 85 gram dan masa haul. Yang kelima, untuk hasil pertanian berupa tanam-tanaman dan buah-buahan, nisabnya setara dengan 5 ausak atau setara dengan 635 kg gandum atau padi yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keenam adalah zakat profesi. Hasil dari usaha yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dari setiap pendapatan yang diperoleh, baik secara individu maupun kolektif, jika telah mencapai nisab. Dasarnya terdapat pada Quran Surat At-Taubah 103, Al-Baqarah 267, dan Az-Zariyat 9. Zakat profesi bisa dikeluarkan per tahun atau per bulan. Perhitungan zakat profesi bisa dikiaskan dengan perdagangan, pertanian, atau rikos sesuai dengan profesi, cara, dan jumlah pendapatan yang diperoleh. Yang ketujuh, ada zakat perusahaan. Disamakan dengan zakat perdagangan dengan nisab 85 gram emas dengan kadar zakat yaitu 2,5%. Yang kedelapan, ada zakat saham. Memiliki perhitungan yang sama dengan zakat perdagangan, zakat dikeluarkan secara kolektif oleh perusahaan maupun secara individu oleh para pemegang saham. Yang kesembilan, ada zakat money changer atau pertukaran uang. Perhitungan zakatnya disamakan dengan zakat perdagangan baik nisab, waktu maupun kadarnya. Pertukaran uang di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu pertukaran uang sejenis dan tidak sejenis. Pertukaran uang sejenis atau dari rupiah ke rupiah dilarang karena adanya unsur riba kecuali dalam keadaan sama dan dilakukan secara kontan. Sedangkan pertukaran uang tidak sejenis adalah ketika mata uang yang ditukarkan berbeda, misal dari dolar ke rupiah. Menurut hasil ijma para ulama, hal tersebut diperbolehkan dengan syarat saling menerima mata uang di tempat terjadinya pertukaran sehingga tidak menimbulkan riba nasi'ah dan dilakukan dengan nilai tukar yang sama. Yang ke-10 ada zakat asuransi syariah. Takaful atau perusahaan asuransi syariah wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap akhir tahun dari total aset setelah dihitung keuntungan dan kerugiannya. Uang simpanan atau tabungan atau deposit dan sejenisnya. Bila sudah cukup haulnya 1 tahun dan nisabnya sama dengan 85 gram emas atau kurang lebih 48 juta rupiah, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%. Selanjutnya, materi contoh menghitung zakat. Jadi dalam menghitung zakat itu sesuai dengan kepemilikan hartanya yang berbeda-beda. Yang pertama, ada zakat emas dan perak. Dalam contoh, Ibu Tia memiliki emas seberat 120 gram, yang jika dihitung sudah cukup nisab dan haulnya. Cara menghitung zakatnya itu adalah
120 gram emas Ibu Tia dikalikan dengan harga per gram emas pada saat itu. Yang di contohnya, harga per gram emas itu ada di angka Rp450.000. Jadi, jika dihitung mendapatkan hasil Rp42 juta. Maka, zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu Tia itu 42 juta dikali dengan jumlah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, yang pada hitungan akhirnya itu jatuh pada angka Rp1.050.000. Jadi Ibu Tia itu wajib membayarkan zakatnya sebesar Rp1.050.000. Kemudian Ibu Tia juga memiliki perak yang beratnya 700 gram. Lagi-lagi jika dihitung nisab dan haulnya itu sudah mencukupi. Cara menghitung zakatnya sama dengan cara menghitung zakat emas, yaitu wajibnya sebesar 2,5%. Caranya, 700 gram perak itu dikalikan dengan harga per gram dari perak tersebut. Jika di contoh itu, harga per gramnya itu ada di angka Rp200.000. Jadi, hasil akhirnya itu ada di angka Rp140 juta. Maka, zakat perak yang harus dikeluarkan Ibu Tia itu ada Rp140 juta dikalikan dengan 2,5%, yang pada hitungan akhir jatuh di angka Rp3.500.000. Selanjutnya ada zakat uang simpanan yang berupa tabungan, deposit, ataupun sejenisnya. Nah, bila sudah cukup haulnya itu, maka wajib zakat sebesar 2,5%. Nah, dalam contoh di makalah ini, Ibu Eniwati itu memiliki uang simpanan sebesar Rp230 juta. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu itu terus berkurang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin bertambah. Nah, setelah 1 tahun itu, uang tabungan Ibu Eniwati itu tersisa 173 juta. Nah, jadi bagaimana cara menghitung zakatnya? Nah, sisa uang yang ada di dalam tabungan Ibu Eniwati itu kan masih ada 173 juta nih. Nah, itu dikalikan dengan sesuai dengan aturan yang ada, apabila sudah memenuhi nisab dan haulnya itu, maka Ibu Eniwati ini wajib zakat sebesar 2,5% dari uang tabungannya, yaitu 173 juta dikalikan dengan 2,5%. Jadi totalnya ada di angka Rp4.325.000. Nah, itulah besar zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu Eniwati. Selanjutnya, Ibu Eniwati itu juga memiliki tabungan di Bank A yang jumlahnya itu sebesar Rp100 juta. Nah, deposito 200 juta dan rumah senilai 500 juta rupiah serta emas senilai 200 juta. Nah, totalnya itu ada sekitar 1 miliar rupiah. Nah, cara menghitung zakatnya setelah berlalu 1 tahun itu bagaimana caranya? Jadi, kalau mau digabungkan jadi satu nilai uangnya, maka caranya itu ada, jika dijadikan satu, itu presentasinya masih tetap. Jadi, 1 miliar rupiah itu dikalikan dengan 2,5%, yang pada akhirnya mendapatkan total sebesar 25 juta rupiah. Boleh juga dengan cara mengeluarkan zakat dari masing-masing harta yang dimiliki, karena kesemuanya sudah melebihi nisab. Misalnya, zakat emas itu sendiri, zakat rumah itu sendiri, zakat tabungan sendiri, dan peruntuknya pun boleh dibagi ke beberapa orang atau lembaga.
Selanjutnya ada zakat harta dagangan, yang pada contoh ini Ibu Erniwati memiliki 2 buah toko pakaian. Nah, kedua toko ini memiliki uang kas sebesar 17 juta ribu rupiah ditambah dengan barang dagangannya yang berjumlah 34 juta rupiah. Nah, itu cara menghitung zakatnya itu bagaimana sih? Caranya, uang kas itu ditambahkan dengan barang dagangannya. Nah, jadi di sini uang kasnya itu ada 17 juta dan barang dagangannya itu ada 34 juta. Jadi ditambahkan dan mendapatkan total sebesar 51 juta. Nah, itu kan sudah cukup di nisab dan haulnya. Jadi itu terkena 2,5% yang wajib dibayarkan untuk zakat. Nah, pada akhirnya untuk membayar zakat itu jatuh di angka 1.275.000. Jadi Ibu Erniati itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 1.275.000 rupiah. Selanjutnya ada zakat perusahaan. Nah, Bapak Haji Safarudin dan rekan-rekannya itu memiliki sebuah CV yang bergerak di bidang agroindustri. Nah, setiap akhir tahun itu mereka membagikan keuntungannya. Nah, bagaimana cara menghitung zakatnya? Sebaiknya laba bersih yang didapat terlebih dahulu yang dibayarkan zakatnya. Sisa yang ada baru dibagi-bagikan. Misalnya, laba bersih dari CV Bapak Safarudin dan rekan-rekannya ini selama 1 tahun ada di angka 305 juta rupiah dan dikalikan 2,5%. Jadi ada di angka 7.625.000. Maka inilah zakat perusahaan yang harus mereka keluarkan. Selanjutnya, zakat hasil pertanian. Nah, Pak Adon itu memiliki sebuah sawah dan memiliki hasil tanaman sebesar 730 kg yang sudah melebihi nisab yang ditentukan. Nah, cara menghitung zakatnya itu, zakat yang harus dikeluarkan tergantung apa tanamannya. Diairi secara alami atau menggunakan irigasi. Jika alami, maka zakatnya 10%, dan jika diirigasi, maka zakatnya 5%. Kalau diairi secara alami, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar tadi hasil tanamannya Bapak Anton itu ada di angka 730 kg dikalikan dengan air alam itu sebesar 10%. Jadi mendapatkan total 73 kg yang harus dibayarkan untuk zakat. Nah, jika tanamannya itu diairi dengan irigasi, maka zakat yang harus dikeluarkan itu berat hasil tanaman dikalikan dengan 5% zakatnya kalau diairi secara alami, maka jatuh di angka 36,5 kg. Nah, nilai ini boleh diuangkan sesuai dengan harga barang. Maksudnya itu 36,5 kg itu bisa diganti dengan uang, tapi sesuai dengan harga jual tanaman yang ditanam oleh Pak Adon ini. Selanjutnya ada zakat profesi. Contohnya, ada seorang dosen yang berpenghasilan sebesar 9 juta ribu rupiah per bulan dan keuntungan biaya rutin setiap bulannya itu mencapai 6 juta. Nah, maka zakat profesinya itu sebesar 9 juta dikurangi dengan 6 juta, maka mendapatkan hasil 3 juta dan dikalikan
12 bulan atau dikalikan selama 1 tahun. Nah, jadi jatuhnya itu ada di angka 36 juta dikalikan dengan ketentuan zakat profesi itu ada di angka 2,5%. Jadi mendapatkan angka sebesar 900.000 per tahun atau 75.000 per bulan. Selanjutnya, jika profesi itu seorang dokter spesialis yang berpenghasilan 150 juta per bulan dan kebutuhan biaya rutin setiap bulannya itu bisa mencapai 30 juta, maka zakat profesinya adalah 150 juta dari penghasilan per bulan itu tadi dikurangi dengan kebutuhan biaya rutin setiap bulannya, yaitu 30 juta ribu rupiah. Maka mendapatkan hasil sebesar 120 juta ribu rupiah dan dikalikan 12 bulan atau 1 tahun. Selanjutnya ada zakat perusahaan. Nah, Bapak Haji Safarudin dan rekan-rekannya itu memiliki sebuah CV yang bergerak di bidang agroindustri. Nah, setiap akhir tahun itu mereka membagikan keuntungannya. Nah, bagaimana cara menghitung zakatnya? Sebaiknya laba bersih yang didapat terlebih dahulu yang dibayarkan zakatnya. Sisa yang ada baru dibagi-bagikan. Misalnya, laba bersih dari CV Bapak Safarudin dan rekan-rekannya ini selama 1 tahun ada di angka 305 juta rupiah dan dikalikan 2,5%. Jadi ada di angka 7.625.000. Maka inilah zakat perusahaan yang harus mereka keluarkan. Selanjutnya, zakat hasil pertanian. Nah, Pak Adon itu memiliki sebuah sawah dan memiliki hasil tanaman sebesar 730 kg yang sudah melebihi nisab yang ditentukan. Nah, cara menghitung zakatnya itu, zakat yang harus dikeluarkan tergantung apa tanamannya. Diairi secara alami atau menggunakan irigasi. Jika alami, maka zakatnya 10%, dan jika diirigasi, maka zakatnya 5%. Kalau diairi secara alami, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar tadi hasil tanamannya Bapak Anton itu ada di angka 730 kg dikalikan dengan air alam itu sebesar 10%. Jadi mendapatkan total 73 kg yang harus dibayarkan untuk zakat. Nah, jika tanamannya itu diairi dengan irigasi, maka zakat yang harus dikeluarkan itu berat hasil tanaman dikalikan dengan 5% zakatnya kalau diairi secara alami. Maka jatuh di angka 36,5 kg. Nah, nilai ini boleh diuangkan sesuai dengan harga barang. Maksudnya itu 36,5 kg itu bisa diganti dengan uang, tapi sesuai dengan harga jual tanaman yang ditanam oleh Pak Adon ini. Selanjutnya ada zakat profesi. Contohnya, ada seorang dosen yang berpenghasilan sebesar 9 juta ribu rupiah per bulan dan keuntungan biaya rutin setiap bulannya itu mencapai 6 juta. Nah, maka zakat profesinya itu sebesar 9 juta dikurangi dengan 6 juta, maka mendapatkan hasil 3 juta dan dikalikan 12 bulan atau dikalikan selama 1 tahun. Nah, jadi jatuhnya itu ada di angka 36 juta dikalikan dengan ketentuan zakat profesi itu ada di angka 2,5%. Jadi mendapatkan angka sebesar 900.000 per tahun atau 75.000 per bulan.
Selanjutnya, jika profesi itu seorang dokter spesialis yang berpenghasilan 150 juta per bulan dan kebutuhan biaya rutin setiap bulannya itu bisa mencapai 30 juta, maka zakat profesinya adalah 150 juta dari penghasilan per bulan itu tadi dikurangi dengan kebutuhan biaya rutin setiap bulannya, yaitu 30 juta ribu rupiah. Maka mendapatkan hasil sebesar 120 juta ribu rupiah dan dikalikan 12 bulan atau 1 tahun yang mendapatkan hasil 1.440 juta ribu rupiah dikalikan dengan ketentuan zakat yaitu 2,5%, maka jatuh di angka 36 juta rupiah per tahun atau 3 juta ribu rupiah per bulan. Selanjutnya, jika profesi itu seorang penulis profesional memiliki total penghasilan dari honor tulisan di media, narasumber, seminar, dan workshop, royalti buku, dan lain-lainnya, itu ada di angka 25 juta ribu rupiah per bulan, dan kebutuhan biaya rutin setiap bulannya itu bisa mencapai 10 juta. Nah, maka hitungan zakat profesinya itu ada di penghasilan honornya 25 juta itu dikurangkan dengan biaya bulanannya. Nah, jadi 25 juta itu dikurangi dengan 10 juta, maka mendapatkan hasil 15 juta yang dikalikan selama 1 bulan 15 juta itu yang dikalikan selama 12 bulan atau 1 tahun yang mendapatkan hasil 180 juta ribu rupiah dan dikalikan dengan ketentuan zakat profesi itu sebesar 2,5% yang mendapatkan hasil akhirnya itu ada di angka 4.500.000 rupiah per tahun atau sebesar 375.000 per bulan. Selanjutnya, zakat hewan ternak. Nah, dalam contoh ini Bapak Torik memiliki ternak kambing yang kurang lebih sudah berumur 5 tahun. Di tahun ke-6 ini jumlah kambing milik Bapak Torik itu mencapai 49 ekor kambing. Nah, cara menghitung zakatnya itu sebagaimana ini dirumuskan, mulai dari 40 sampai dengan 120 ekor kambing wajib dizakatkan 1 ekor kambing. Maka Bapak Torik di akhir tahun ke-6-nya wajib menzakatkan 1 ekor kambing yang terbaik dari yang ia miliki. Selanjutnya ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah pada tahun 2011 itu ditetapkan oleh panitia sebesar 2,5 kg untuk beras, sedangkan dalam bentuk uang itu sebesar 15.000 rupiah. Cara menghitungnya itu dengan asumsi per kilogram beras yang harganya itu 6.000. Kalau kita sehari-hari makan beras yang harganya 7.000, maka besar zakat fitrah yang kita keluarkan dalam bentuk uang yaitu 17.500. Selanjutnya, lembaga pembayaran zakat. Lembaga zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Ada 2 jenis lembaga zakat yang diakui. Yang pertama, Badan Amil Zakat, merupakan organisasi nirlaba yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah dengan pendekatan yang berorientasi pada efektivitas dan keberhasilan. Yang kedua, Lembaga Amil Zakat adalah lembaga pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, atau kemasyarakatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat diakui, didukung, dan dilindungi oleh pemerintah. Selama ini, penanganan zakat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tersebut telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang terbaru ini mencakup segala aspek perencanaan, pengumpulan, distribusi, dan optimalisasi zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional didirikan di berbagai tingkatan seperti ibu kota, provinsi, dan kabupaten. Basnas berfungsi sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bekerja secara independen dengan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden melalui Menteri. Basnas memegang peran utama dalam pengelolaan zakat secara nasional. Sementara itu, masyarakat juga diberi wewenang untuk membentuk lembaga amil zakat yang merupakan inisiatif swasta dengan syarat harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, seperti menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri terkait. LAS diwajibkan untuk secara berkala melaporkan kegiatan mereka kepada pejabat yang berwenang. Tidak hanya memproses zakat, baik Basnas maupun LAS dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Distribusi dan pemanfaatan infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan tersebut diatur sesuai prinsip syariah Islam dan harus sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh para pemberi. Semua transaksi ini diharuskan dicatat secara akurat dalam pembukuan tersendiri. Lalu, ada fungsi, tujuan, dan manfaat lembaga pembayaran zakat. Yang pertama, fungsi lembaga pembayaran zakat. Lembaga zakat adalah mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima atau dikumpulkan dari muzaki. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang disebut sebagai mustahik. Yang kedua, tujuan lembaga pembayaran zakat. 1. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan zaman. 2. Memperkuat fungsi dan peran peranata keagamaan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Yang ketiga, meningkatkan hasil daya guna dan pemanfaatan zakat. Yang terakhir ada manfaat lembaga pembayaran zakat. Pertama, memudahkan muzaki dalam membayar zakat. Kedua, mempererat hubungan persaudaraan antar muslim. Yang ketiga, menghindarkan diri dari sikap takabur. 4. Menciptakan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, dengan adanya amil zakat, distribusi dana zakat menjadi lebih merata daripada melakukan pembayaran zakat secara perorangan. Menurut undang-undang ini, lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa terdapat berbagai macam harta yang wajib dizakatkan, dan pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh undang-undang. Fungsi lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat atau BAS dan lembaga amil zakat atau LAS adalah mendistribusikan dana zakat secara efektif dan berdaya guna. Tujuan utama lembaga zakat melibatkan peningkatan pelayanan, peran peranata keagamaan, dan hasil daya guna zakat. Terdapat pula berbagai jenis harta yang wajib dizakatkan seperti emas, perak, hewan ternak, barang dagangan, hasil pertanian, zakat profesi, dan lainnya. Perhitungan zakat untuk berbagai jenis harta diberikan sebagai contoh dalam pembahasan di atas. Selain itu, lembaga pembayaran zakat seperti Basnas dan LAS memiliki fungsi, tujuan, dan manfaat yang melibatkan kemudahan bagi muzaki, penguatan hubungan antar muslim, penghindaran sikap takabur, penciptaan solidaritas, serta distribusi dana zakat yang merata. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.